Asal katanya dari bahasa Latin yaitu mamae atau kelenjar susu merupakan kelompok hewan vertebrata dengan ciri utama yaitu memiliki rambut dan kelenjar susu yang aktif diproduksi terutama selama pengasuhan anak. Ciri-ciri mamalia yaitu mempunyai kelenjar susu, tubuh ditutupi oleh rambut, memiliki kelenjar bau dan kelenjar keringat, pada umumnya memiliki anus dan cuping telinga, memiliki uterus, kantong amnion dan plasenta, serta embrio berkembang dalam uterus atau pipipar. Sistem reproduksi mamalia memiliki fertilisasi secara internal. Perkembangan embrio terjadi di dalam uterus dengan lama masa kandungan yang bervariasi berdasarkan cara reproduksi dan perkembangan fetusnya. Beberapa mamalia memiliki tingkatan dari rendah sampai yang tinggi. Alat reproduksi mamalia. Adapun alat reproduksi mamalia jantan terdiri dari sepasang testis, vas deferens dan penis. Sedangkan alat reproduksi mamalia betina terdiri dari sepasang ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Mamalia mengalami pembuahan di dalam tubuh betina. Embrio akan berkembang dalam rahim sampai saat melahirkan. Sistem perkawinan pada mamalia. 1. Sistem perkawinan monogami. Sistem perkawinan monogami adalah hewan yang kawin hanya dengan satu pasangan saja. Contoh hewan yang memiliki sistem perkawinan monogami yaitu serigala, tikus padang rumput, kijang Afrika, serta tarsius. Adapun sistem perkawinan poligami yaitu satu jantan dengan beberapa betina atau baik jantan maupun betina memiliki beberapa pasangan dalam satu musim reproduksi. Contoh hewan mamalia yang memiliki sistem perkawinan secara poligami yaitu kucing, anjing, dan sapi. Mamalia dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok umum, yaitu berdasarkan strategi reproduksi yang mereka miliki. Yang pertama adalah mamalia monotremata. Mamalia monotremata merupakan mamalia bertelur. Contohnya adalah platypus. Platypus ini menggunakan salah satu pembukaan kloaka untuk membuang air kecil, membuang rilis, serta bereproduksi. Monotremata memberi makan anak mereka dengan berkeringat, yaitu pada bagian susu dari emblem di perut mereka. Karena mamalia jenis ini tidak memiliki puting seperti pada mamalia yang lain. Selanjutnya adalah mamalia marsupilia. Marsupilia adalah kelompok mamalia yang betinanya memiliki marsupium atau kantung perut, sehingga dikenal sebagai hewan berkantung. Contoh dari mamalia ini adalah kanguru. Mamalia ini melahirkan anak dengan prematur, di mana perkembangan harus diselesaikan di luar tubuh induk. Meskipun buta, tanpa bulu, dan hanya sebagian membentuk kaki belakang, bayi yang baru lahir ini memiliki perkembangan lengan yang disertai dengan cakar yang baik, sehingga memungkinkan mereka untuk memanjat dan masuk ke dalam kantung induk, di mana pada kantung tersebut terdapat kelenjar susu untuk mencukupi nutrisi dan melanjutkan perkembangan. Dan yang terakhir adalah mamalia placenta. Mamalia placenta melahirkan bayi yang sudah cukup usia, tidak terlalu dini seperti marsupilia. Contoh dari mamalia placenta ini adalah gorila. Plasenta menempel pada dinding rahim yang berfungsi untuk menopang embrio yang sedang berkembang. Plasenta membuat bayi di dalam perut bisa bernafas dan mendapatkan nutrisi yang cukup dari induknya. Oksigen dan nutrisi ini diangkut melalui tali pusar yang terhubung langsung dengan pembuluh induk. Mamalia placenta ini memiliki kelenjar susu yang terdapat pada bagian dada dan berfungsi untuk memberi nutrisi pada bayi yang baru lahir.
Selanjutnya adalah masa kehamilan dari beberapa jenis mamalia. Gajah memiliki masa kehamilan selama 19-21 bulan. Kucing yaitu selama 110 hari. Sedangkan sapi yaitu selama 7-8 bulan. Dan kelinci 29-35 hari. Tikus 21-23 hari. Dan terakhir adalah kambing 145-150. Uterus adalah tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Uterus berfungsi untuk menerima ovum yang telah terjadi fertilisasi. Pada mamalia, uterus terdiri atas 4 tipe. Yang pertama yaitu tipe duplek. Duplek berbentuk seperti percabangan yang panjang yang terpisah. Tipe ini terdapat pada hewan rodentia, terdiri atas 2 korpus uteri, 2 serviks, dan 2 vagina. Contohnya pada tikus, kelinci, mencit, dan juga marmut. Tipe yang kedua yaitu bipartitus, yaitu uterus yang berbentuk percabangan yang berlekatan pada tempat yang berhubungan dengan vagina. Tipe ini biasanya ditemukan pada karnivora. Uterus tipe ini mempunyai 1 serviks, korpus uteri yang jelas terutama pada kuda, mempunyai kornea uteri dan terdapat sebuah septum memisah kedua kornea uteri. Contohnya pada anjing, kucing, sapi, dan juga domba. Tipe yang ketiga yaitu tipe bikornis, yaitu uterus berbentuk percabangan yang dihubungkan oleh 1 saluran vagina. Tipe ini ditemukan pada ruminansia, terdiri dari korpus uterus yang sangat pendek, sebuah serviks dan korona uteri yang panjang serta yang berkelok-kelok. Contohnya pada sapi dan juga kambing. Tipe yang keempat yaitu tipe simplex. Tipe ini uterus berbentuk 1 rongga yang besar tanpa percabangan. Uterus tipe simplex dimiliki oleh primata dan juga mamalia sejenis. Uterus tipe ini mempunyai serviks uteri, korpus uterinya jelas dan tidak memiliki kornea uteri. Pengasuhan anak pada mamalia terdiri atas maternal care dan paternal care. Maternal care yaitu pengasuhan anak yang merupakan pengasuhan di mana dilakukan oleh sang ibu atau induk betina. Maternal care terjadi pada hewan yang memiliki sistem perkawinan poligini. Hewan jantan kawin dengan beberapa hewan betina dan hewan betina hanya kawin dengan seekor hewan jantan. Ternyata hubungan antara induk betina dengan anaknya lebih besar dibandingkan dengan induk jantan, karena fertilisasi internal dan perkembangan embrio terjadi pada tubuh induk betina, sehingga hubungan antara anak dengan induk betina itu menjadi lebih besar. Sebagian besar anak mamalia itu diasuh oleh induk betinanya. Contohnya dapat kita temukan pada monyet, kanguru, kucing, dan begitu banyak spesies lainnya. Sedangkan paternal care yaitu pengasuhan ini merupakan pengasuhan anak yang dilakukan oleh sang ayah atau induk jantan. Paternal care terjadi pada hewan yang memiliki sistem perkawinan poliandri. Seekor hewan betina akan kawin dengan beberapa hewan jantan secara bersamaan atau dalam waktu yang berurutan. Pengasuhan anak paternal care memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan maternal care. Pengasuhan oleh ayah jarang terjadi di antara hewan mamalia. Para ilmuwan telah mengidentifikasi lebih dari 6.000 spesies mamalia, tapi pengasuhan oleh induk jantan hanya terjadi 5-10% di antara mereka. Manusia termasuk salah satunya, bersama dengan spesies seperti tikus dan juga singa. Pengasuhan dilakukan oleh jantan di antara mamalia juga sebagian besar adalah spesies yang monogami. Sang pejantan hanya memiliki 1 pasangan betina, dan begitu pula sebaliknya. Contohnya yaitu dapat kita temukan pada gorila.